Halo teman-teman, balik lagi ke YouTube channel Bronson Audio Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas satu mobil yang baru aja keluar belum lama, Fortuner GR 2800cc. Yang sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya, pernah masuk juga di YouTube channel kita, bisa lihat juga linknya, atau mungkin ada yang udah pernah nonton. Kalau Fortuner GR yang sebelumnya itu kita bangun dengan konsep ekstrim ya, karena speaker depannya aja itu 100 jutaan, dan untuk overall itu hampir 500 juta. Gitu loh. Nah, kalau di sini gue mau bagi-bagi referensi ke teman-teman untuk yang spek daily use-nya. Jadi untuk keseharian, nggak terlalu meledakkan budget, bisa jadi opsi juga buat teman-teman. Yang pastinya suara pastinya jauh lebih bagus yang sebelumnya. Cuman ya, ini udah jauh lebih meningkat lah dibanding bawaan sebelumnya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita bahas nih produk apa aja yang udah dipasang di mobil ini setelah yang satu ini. Oke, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Ada yang tidak asing dengan produknya atau masih asing? Tenang, gue bantu jelasin di sini. Oke, jadi di sini kita upgrade dengan konsep OEM look ya. Untuk penempatan speaker semuanya di tempat bawaannya, kecuali untuk bagian Twitter ya, yang kita custom di bagian repeating Twitter supaya Twitter itu langsung condong keluar. Jadi nggak di dalam lagi, biar suaranya nggak ketahan. Dan juga ya lebihnya custom box subwoofer simple ala Bronson Audio yang slim, terlihat menyatu dengan kabin dan juga tidak memakan ruang bagasi gitu. Oke, kalau gitu kita bahas mulai dari speaker depannya dulu nih. Speaker depannya kita memakai Flux Hybrid. Ini adalah seri terbaru dari Flux Audio yang belum lama launching, tapi udah 3 bulan, 4 bulan. Dia adalah pengganti dari seri SC, Spirit Series ya maksudnya. Nah, ini dia gantikan dengan Hybrid Series. Jadi ini untuk kualitas sudah meningkat jauh dibanding seri sebelumnya, dan untuk harganya juga di atas 10 juta lah ya. Gue agak sama-sama lupa. Nah, ini untuk sistem two-way kita pakai di speaker depan. Penempatannya seperti tadi, tweeter itu di repeating bawaannya kita custom supaya lebih condong keluar. Dan untuk mid bass-nya di pintu, di balik pintu. Tidak custom panel mid bass, tertutup, tidak terlihat apa-apa, tidak ada terlihat ada perubahan gitu. Nah, untuk speaker belakangnya. Speaker belakangan kita menggunakan Flux Neo. Ini komponen ya, komponen two-way yang kita custom menjadi koaksial. Jadi untuk mid bass-nya itu kita pasang di pintu belakang. Habis itu kita kasih bracket untuk tweeter itu berdiri di tengah mid bass. Nah, kalau teman-teman tahu kan speaker koaksial itu kan dia yang mid bass sama tweeter itu jadi satu kesatuan gitu kan. Nah, bedanya ini komponen kita buat sistemnya sama seperti koaksial, mid bass, habis itu bracket, ada tweeter di tengah. Jadi ya hasil sore sama gitu. Oke, lanjut ke prosesor dulu deh. Nah, untuk kita ngedrive speakernya ini, untuk kita equalizer speakernya, time correction, crossover, kita gunakan prosesor dari Helix DSP-3S. Ini total channelnya itu 8 channel. Nah, jadi untuk speaker depan aja itu udah makan 4 channel. Speaker belakang kita main pasif ya. Jadi untuk satu mid bass sama tweeter itu kita main pasif, jadi total 2 channel. Jadi untuk depan sama belakang itu udah makan 6 channel, dan sisa 2 channelnya untuk subwoofer. Pas channel. Jadi semua channel terpakai, tidak ada yang sia-sia. Nah, setelah prosesor kita masuk ke amplifier. Nah, amplifier ini yang pertama kita menggunakan Crescendo Evo 1A6. Ini 6 channel amplifier untuk mendrive speaker depan dan speaker belakang. Totalnya pas 6 channel, jadi satu amplifier ini khusus untuk mendrive speaker depan dan belakang gitu. Nah, untuk monoblock ya, kita pakai Zappo. Nah, ini nih yang khusus subwoofer. Nah, jadi monoblock ini memang dikhususkan untuk mendrive subwoofernya aja, supaya subwoofer itu bisa menghasilkan tenaga yang lebih solid, lebih deep, lebih enak, tenaganya juga jauh lebih keluar dibanding teman-teman hanya sekedar apa ya, maksudnya kadang kan ada prosesor bilet amplifier. Nah, itu kalau misalnya memanfaatkan dari situ ya pastinya lebih maksimal ketika teman-teman menggunakan mode on-block amplifier terpisah atau amplifier yang 2 channel. Itu bakal jauh lebih enak suaranya. Nah, untuk subwoofer kita pakai JL Audio W3V3. Ini ukurannya 10 inch. Jadi emang subwoofer ini udah oke ya pakai yang W3V3, karena memang request owner itu dia pengen main kenceng. Dia pengen digeber pakai lagu ngebeat tuh masih enak bassnya, makanya kita pilihkan, kita rekomendasikan ini JLW3V3 dikombinasikan dengan monoblock amplifier dari Zapco ST1000XM. Jadi ini udah kombinasi yang cocok ya buat daily use.
udah enak banget didengar, bassnya juga udah mantep banget. Nah, untuk custom box up nih teman-teman bisa lihat. Nah, di sini. Jadi ini warna hitam, kita bungkus dengan jahit ya, jahit dengan MB-Tech, kulit MB-Tech. Nah, ini kelihatannya ya simple sih, nggak ada yang mencolok, nggak ada yang apa, cuman ngeliatnya box aja gini. Sini trapesium kan, kotak itu cakep. Nah, ada tambahan juga untuk mobil ini, kita ganti klaksonnya dengan menggunakan Mitsuba. Ini adalah premium horn, ini high frequency horn, jadi untuk klakson kenceng banget, dijamin orang udah pasti minggir. Bahkan yang lagi denger lagu pun pastinya kedengeran, tetap bocor dalam mobil. Jadi kalau dibanding suara standarnya ya gitu-gitu aja, kayak klakson bajai gitu kan. Mau lu beli mobil semahal apa juga beda cerita. Kalau Mercedes sama BMW atau Lexus ya itu beda cerita. Jadi ini bisa jadi referensi juga. Ini tersedia di workshop kita, klakson premium dari Mitsuba. Ini untuk harganya aja itu sama pasang di 1 juta kecil. Ya oke lah harganya, karena suaranya juga kita ada display, teman-teman kalau misalnya datang juga bisa dengar suaranya. Nah, untuk harga ya, harga total ya. Harga totalnya ini JLW 3V3 7 jutaan. 7 jutaan, Zappo di 3,9 ya, sekitar segitu ya. 1A6 ini di 5 juta amplifiernya, lalu ada prosesor di 7 jutaan. Di 7 jutaan, hampir 8 juta ini seinget gue. Nah, lalu ada speaker Flux Neo itu 2,8 juta dan speaker Flux Hybrid di 10 juta. Jadi kalau misalnya gue akumulasiin, sabar kalkulator. Oke, untuk totalnya bisa menyentuh 30-an juta. Jadi sekitar segitu. Itu belum sama, kalau misal kita hitung sama instalasi, sama custom box up, sama custom refitting tweeter, sama kabel-kabel, ini bisa mencapai 40 juta. 40 juta kecil lah di sekitar segitu. Jadi ini buat spek daily use, ini udah oke banget buat teman-teman. Cuma ada rekomendasi dari gua, karena ini memang ownernya itu tidak mengganti head unitnya ya, head unitnya masih standar. Kalau gue sih sangat merekomendasikan untuk sekaligus mengganti head unitnya. Memang kalau Fortuner GR ini ya ownernya nggak ganti head unit karena dia ada bawaan kamera 360. Nah, bawaan kamera 360 ini kalau misalnya kita ganti head unit, itu kita biasanya ganti yang 360 yang aftermarket juga, yang hasil gambarnya lebih bagus. Itu kita ada deh pokoknya teman-teman. Kalau misalnya mobil yang nggak ada 360 juga bisa pasang di kita. Kita ada 360 itu yang udah Sony lens, itu cakep banget gambar hasilnya gitu. Oke. Ini produk-produknya udah selesai kita bahas. Kita langsung aja lihat ke dalam yuk. Gua mau kasih lihat teman-teman view dashboardnya kayak gimana setelah di custom refitting tweeter. Sama sekarang kita sesi tes. Yuk. Nah, sekarang udah di dalam mobil teman-teman. Kita lihat dulu nih refitting tweeter. Ini cakep banget ya. Di dalam mobil kesannya tuh simple, minimalis, tapi elegannya dapet gitu loh. Warna hitamnya itu kan pekatnya itu. Jadi begitu pintu kebuka, wah nongol tuh dia. Dia juga ada listnya gitu kan, Flux tulisannya, terus begitu ditutup, wah rapi banget. Jadi ini udah dihitung juga, ini terarah ke center, udah mantap banget deh pokoknya. Dan gue juga barusan coba denger sedikit-sedikit itu suaranya bagus, suaranya halus banget, adem banget, bening banget. Ini nggak sabar nih, kita nanti dengerin bareng-bareng lagi lagu yang lain nih nanti. Oke, kalau gitu langsung aja kita tes lagu vokalnya, habis itu lagu ke beatnya, yuk. Rasakan begitu indah kasih sayangmu, ku rasakan sungguh sempurna. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Temani, temani aku, temani aku, menyayangimu, ku lakukan setulus hatiku, mengagumimu, membuatmu
Gila, gimana teman-teman? Udah denger belum bahasan tadi hasil tes soundnya? Waduh, itu cakep banget. Oh iya, ngomong-ngomong, udah pakai earphone belum tadi denger ya? Waduh, teman-teman kalau misal belum pakai earphone, baru lewat speaker HP doang, mending cobain deh ambil earphone dulu, coba tes denger lagi, ulang lagi. Wah, itu bakal jauh lebih bagus banget dibanding teman-teman pakai speaker HP. Itu sayang banget karena kalau pakai earphone itu detail bassnya, vokalnya, gejrengan gitarnya tadi itu bakal jauh lebih detail, kedengarannya lebih jelas banget. Ambience-nya juga jauh lebih enak didengar. Wah, tadi sih gue udah ngerasain ya, itu lagu vokalnya gila sih. Itu si Felix suaranya bening banget ada di tengah, dan gejrengan gitarnya itu loh, attack-nya bagus banget. Tiap kali dia ngejreng itu, wah itu didengar enak banget, gila. Pantes karena kemarin tuh Om Teddy udah ada bilang ke gue, nah coba dengar itu Fortuner, itu bagus tuh suaranya. Ya cuman gue lagi agak malas jadi nggak gue dengerin dulu, ya udah. Terus sekarang gue denger, oh iya bagus tuh. Ini nih bagus teman-teman nih, gila. Ini bisa jadi referensi banget nih buat teman-teman yang pengen bangun spek daily use buat Fortuner GR. Waduh, ini aja belum ganti head unit nih. Gimana nanti kalau misalnya udah ganti head unit dengan output suara yang jauh lebih bagus? Wah, itu gue nggak tahu lagi itu hasil suara bakal gimana. Ini keren sih, ini cakep suaranya. Untuk sekelas two-way, tapi vokalnya juga bisa naik banget di atas kaca. Semuanya rapi banget di atas kaca. Wah, cakep. Nah tadi juga untuk lagu bassnya, karena ini memang memakai subwoofer yang udah oke, pakai W3 V3, ditambah juga pakai monoblock dan disetting lagi di prosesor Helix DSP-3S. Itu tadi gebukannya tuh mantep banget gitu, bulat. Gebukannya tuh bulat, solid, deep, ada di tengah kaca itu. Karena kan tadi lagunya tuh dep gitu kan. Nah itu tuh rasanya tengah kaca tuh. Jadi itulah fungsi prosesor. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum tahu ya, prosesor bikin delay dari subwoofer itu yang membuat kita merasa gebukan suara itu walaupun itu masuknya ke low frekuensi, tapi ada di depan gitu loh. Ya jadi ya ditambah lagi kombinasi speaker lainnya seperti tweeter, mid bass, rear speaker belakang ini yang delaynya semuanya diatur, membuat kita merasakan suasana suara itu, sensasi suara itu semuanya ada di kaca depan. Jadi rapi semuanya, enak banget denger. Dan untuk speaker belakang juga nyala ya. Jadi ini cocok banget nih buat yang suka bawa penumpang sampai belakang-belakang, jadi tetap dapat ambience-nya gitu di dalam mobil, nggak kayak suaranya jauh banget. Dan juga dengan untuk posisi gua di driver seat ini, speaker belakang itu nggak mengganggu gitu, tapi menambah ambience gitu. Jadi speaker belakang itu tidak seharusnya mengganggu staging depan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen pasang speaker belakang juga, bisa kita buatkan untuk menjadi membuat kombinasi suara di mobil teman-teman tuh jadi makin sempurna gitu. Yang pengen bertanya-tanya atau pengen ngasih pendapat bisa komen di kolom komentar YouTube kita, atau juga bisa lihat-lihat nih ke Instagram kita di @bronson_audio. Nanti di situ banyak foto-foto, portofolio semua pekerjaan. Story kita juga tiap hari aktif banget. Teman-teman dari story itu bisa lihat pekerjaan kita sehari-hari di Bronson itu ada apa aja, lagi custom apa. Nah teman-teman bisa lihat. Kalau pengen mampir juga bisa langsung mampir ke alamat kita di Jalan ATR Kedoya nomor 47, kita di Jalan Panjang, Jakarta Barat, Bronson Audio. Bisa temuin kita di Google Maps, jadi nggak usah ribet-ribet, tinggal klik Bronson Audio di Google Maps, nanti keluar ada kita di Google Maps gitu. Nah buat yang pengen bertanya-tanya juga nih via WA misalnya, nah nanti kalau misalnya teman-teman udah follow Instagram kita itu, nanti di bio kita ada link tree yang bisa mengarahkan teman-teman langsung dari ke WhatsApp kita, bisa berkonsultasi, bisa tanya-tanya, menyampaikan keinginannya pengen upgrade audio, nanti kita bisa bantu jawab. Kalau misalnya kurang referensi atau gimana, kita bisa kasih referensi, kita bisa kasih rekomendasi apa yang bagus dan yang sesuai dengan budget teman-teman gitu. Oke, segitu aja kalau gitu pembahasan gue tentang Fortuner GR 2800cc ini. Nah, buat teman-teman yang suka sama video kita, bisa like video kita, share, dan support kita terus supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Atau yang udah sering nonton nih tapi belum subscribe, mending subscribe dulu sekarang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, karena kita akan terus update video terbaru di setiap hari Kamis jam 6 sore, setiap minggunya 1 kali. Jadi supaya teman-teman gak ketinggalan nih sama video terbaru kita nih. Jadi nanti bakal ada notifikasi kalau misalnya teman-teman udah nyalain lonceng notifikasi itu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.